أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mari kembali bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, judul bahasan kita kali ini adalah macam-macam sujud. Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in, beliau memberikan penjelasan tentang sujud, yaitu bi an rafa ajizatahu wa ma haulaha, dengan cara mengangkat pantat dan apa-apa yang ada di sekitarnya, ala ra'sihi wa mankibaihi, mengatasi kepala dan kedua bahunya. Ini berarti bahwa ketika seseorang bersujud, maka dia betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi tubuh yang di atas diletakkan di bawah, sementara yang di bawah diangkat ke atas. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan seperti ini, maka dia telah melakukan sesuatu yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, wa huwa sajidun, yaitu ketika dia bersujud. Fa aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Sementara di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, dan ini merupakan pesan kepada salah seorang sahabat, yakni Thauban radhiyallahu an. Apa kata beliau? Alaika bikasratis sujudi lillah, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan, karena sesungguhnya kamu tidak sujud karena Allah satu kali, illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Allah akan mengangkat kamu satu derajat, wa hatta anka khati'atan, dan akan menghapus dari kamu satu kesalahan. Berdasarkan hadis tersebut, di dalam ajaran agama kita dikenal beberapa macam sujud, yang mana kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Yang pertama, sujud salat, yakni sujud yang dilakukan
ketika seseorang melaksanakan sholat. Bahkan ini adalah salah satu di antara rukun sholat. Apabila tidak dikerjakan, maka sholat tidak sah. Yang kedua adalah sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca salah satu dari ayat sajadah yang di dalam Al-Quran ada sekitar 15, ataupun dia mendengarnya dari orang lain. Apa sabda Nabi SAW? Sesuai hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada." Apabila anak Adam membaca ayat sajadah lalu ia sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka syaitan menjauh sambil menangis. Yaqulu, lalu dia berkata, "Ya wailahu, celaka. Umira ibnu Adam bis sujudi fasajada." Anak Adam diperintah untuk sujud, maka dia sujud. Falahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Wa umirtu bis sujudi, dan aku diperintah sujud, fa abaitu, maka aku enggan. Faliyan naru, maka bagiku neraka. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, dan ini juga adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzilus sajadah wa hal ata 'alal insani hinu minad dahr. Adalah Nabi SAW membaca pada hari Jumat pada salat subuh alif lam mim tanzil as-sajadah dan hal ata 'alal insani hinu minad dahr. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, adapun tata cara dalam sujud tilawat, kalau di dalam salat, maka ketika selesai membaca ayat sajadah tersebut langsung sujud disertai dengan ucapan takbir. Kemudian bangkit lagi dan melanjutkan salat yang kita lakukan itu. Sedangkan apabila di luar salat, maka seseorang yang ingin sujud tilawah, khusus dalam mazhab Syafi'i, kita berdiri menghadap kiblat, lalu bertakbir dengan niat sujud tilawah, kemudian turun sujud disertai dengan ucapan takbir, kemudian bangkit dari sujud dalam posisi seperti tahiyat terakhir, lalu memberi salam ke kanan dan ke kiri. Mengenai bacaan dalam sujud tilawah ini, kita dianjurkan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada yang menambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang ketiga adalah sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan ketika seseorang
menerima nikmat yang besar atau nikmat yang sangat menggembirakan, atau terhindar dari suatu bahaya. Karena itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW sesuai hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Pelaksanaan sujud syukur ini sama dengan sujud tilawah tadi. Bahkan bacaan ketika berada di dalam sujud boleh sama bacaannya dengan sujud tilawah tadi, atau membaca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Doa ini berada di dalam surah An-Naml ayat 19. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah sujud sahwi. Sahwi artinya lupa. Seperti ada seseorang yang lupa mengerjakan sunnah ab'ad atau lupa kunut, lupa tahiyat pertama, ragu-ragu di dalam salatnya apakah sudah 3 atau 4, maka yang diambil adalah yang paling sedikit, yaitu 3 rakaat. Maka sebelum salam ketika tahiyat dianjurkan sujud sahwi. Namun posisi tahiyat itu sama dengan duduk tahiyat awal, karena kita akan melakukan sujud sahwi. Nanti setelah melakukan sujud sahwi, setelah membaca tahiyat, turun sujud. Di dalam sujud membaca Subhana man la yanam wa la yasbu. Kemudian bangkit lagi seperti duduk tahiyat pertama, sujud lagi, membaca lagi Subhana man la yanam wa la yasbu. Jadi dua kali sujud di dalam sujud sahwi ini, tidak seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Nanti bangun dari sujud yang kedua, baru posisi duduk tawarruk atau menjulurkan kaki. Setelah itu salam ke kanan dan ke kiri. Kemudian di dalam kitab Nihayatuz Zain ada sedikit penjelasan. Fa'illam yatamakkan min fi'liha li syughlin, apabila tidak memungkinkan mengerjakannya, yakni sujud tilawah karena adanya kesibukan, qala arba'a marratin, boleh mengucap 4 kali Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menutup bahasan kita kali ini, saya juga ingin menyampaikan pendapat lain, tentu dari mazhab lain juga, mengenai sujud tilawah dan sujud syukur ini. Bahwasanya pendapat di dalam Maliki dan beberapa ulama lain seperti Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa di dalam sujud syukur tidak diharuskan
untuk bersuci, menghadap kiblat dan menutup aurat. Jadi kalau kita menyaksikan seperti ada orang yang tiba-tiba sujud seperti pemain bola yang memasukkan ke gol lawan, karena begitu bahagianya, gembiranya, dia pun sujud syukur, padahal pakaiannya tidak memenuhi persyaratan untuk menutup aurat, mungkin juga tidak ada wudu, dan mungkin juga tidak menghadap kiblat. Mungkin dia mengamalkan pendapat mazhab lain ini. Itulah penjelasan mengenai masalah macam-macam sujud ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.